Kemudian ini online consultation yang kita adakan hari ini baru pertama kali kita lakukan dan ini memang khusus buat customer karena untuk menambah value dan pemahaman tentang produk kita dan juga pengalaman mengkonsumsi produk kita selama ini. Ini akan kita adakan setiap bulan, direncanakan setiap Sabtu di akhir bulan. Gitu. Jadi ini Sabtu di akhir bulan Juli. Nah, nanti berikutnya lagi di hari Sabtu di akhir bulan Agustus. Kita akan usahakan ini secara konsisten. Kemudian kita juga ada namanya monthly e-bulletin, jadi berupa majalah digital, berupa topik tentang hidup sehat dan juga edukasi lainnya. Kita berikan secara setiap bulan, ini kita rangkum dalam berupa majalah digital ya. Ini kita bagikan ke seluruh customer dan terutama selama ini sudah berjalan ke elite member. Di samping itu juga kita akan mengadakan webinar, e-book, email series, dan lain-lainnya. Pokoknya kita akan banyak memberikan edukasi lah untuk memperkuat tadi knowledge dan juga konsistennya. Dan ini kita berharap ini akan menjadi komunitas kita untuk saling support. Oke, nah ini tadi IG Live itu setiap hari Kamis dan ini contoh majalah digital kita. Kita bikin judulnya Sehat Itu Menyenangkan. Kita ingin bisa menjalani pola hidup sehat dengan menyenangkan. Kalau kita bersama-sama dan dirancang dalam program yang tidak terlalu kaku, tidak terlalu rumit, di enjoy aja. Sehat itu bisa menyenangkan. Kemudian selain visi tadi, kita juga punya 3 misi. Ini yang coba kita pertahankan secara konsisten. Jadi It's Buah itu kita ingin tidak hanya sekedar berbisnis, tapi bagaimana kita dalam menjalankan bisnis itu bisa berdampak baik terhadap lingkungan maupun terhadap sosial kita. Dan ini saya akan sangat berterima kasih buat seluruh sahabat sehat karena dengan dukungannya kita bisa menjalankan misi ini. Antara lain yang pertama adalah misi kita adalah dukung petani lokal. Jadi mungkin para sahabat sehat It's Buah udah pada tahu atau mungkin ada yang belum terlalu paham juga bahwa kita itu 100% menggunakan buah dan sayuran lokal. Ya, selain kita percaya bahwa buah dan sayuran lokal itu bagus dan lebih bagus buat tubuh kita, juga dampaknya itu buat petani, buat pedagang dan dampak multiplier efeknya ya buat sosial ekonomi kita itu sangat bagus. Kemudian yang kedua, program berbagi sehat. Jadi dari setiap penjualan cold press juice kita kepada sahabat sehat, itu kita selalu menyisihkan untuk kita bagikan kepada anak-anak yang kurang gizi dan kurang mampu gitu. Kita ingin berbagi sehat ke seluruh orang yang kurang mampu gitu. Tapi untuk saat ini kita lebih fokus ke anak-anak dulu karena itu sangat, kita tahu anak-anak itu adalah masa depan bangsa dan juga masa anak-anak itu sangat penting ya kalau nutrisi. Dan kalau orang kurang mampu biasanya boro-boro mikirin hidup sehat ya, makan aja udah syukur gitu. Nah untuk itu kita berusaha untuk bisa terlibat di sini. Kemudian yang ketiga kita juga ada namanya ramah lingkungan. Kalau sahabat sehat perhatikan mungkin kita udah 1 tahun lebih ya mengganti kemasan kita ke kemasan botol kaca. Mungkin masih ada dulu yang pernah mengalami kita masih pakai botol plastik. Kita berpikir, kita tahu bahwa Indonesia saat ini adalah penyumbang sampah plastik terbesar di dunia, nomor 2 setelah Cina. Nah, walaupun mungkin kita masih kecil, tapi kita ingin berperan mulai dari kecil. Harapannya kita kalau semakin membesar nanti dengan komitmen yang tinggi ini kita bisa memberi dampak lebih luas buat lingkungan dan sosial kita. Nah, untuk itu kita tidak bisa menjalankan ini sendirian. Kita butuh dukungan dan support dari sahabat sehat semuanya. Dan sebagai sedikit laporan, ini beberapa aktivitas yang sudah kita lakukan kemarin dari 3 misi tersebut, terutama pada saat masa COVID, masa gawat-gawatnya kemarin ya, masa krisisnya itu kita memberikan dukungan 1.000 botol cold press juice buat tenaga medis. Itu dari program berbagi sehat.
Karena kemarin itu kita sangat informasi yang kita terima sangat ini ya, para tenaga medis itu mereka itu sangat lembur, sangat berjuang lah untuk membantu memulihkan kesehatan kita. Nah, untuk itu kita memberikan support, baik itu berupa APD maupun berupa nutrisinya itu sendiri. Kita bagikan 1.000 botol cold press juice. Dan ini semua lagi-lagi kita hanya menyalurkan aja, ini semua berkat dari sahabat sehat semua. Nah, ini juga ini yang udah kita jalankan ke anak-anak. Kemarin buka bareng ke yayasan di Jakarta Timur. Kemudian juga ada juga pada saat hitanan massal kita juga memberikan buah dan jus ke anak-anak tersebut. Dan kita akan teruskan ini dengan dukungan dari para sahabat sehat semuanya tentunya. Nah, ini sekedar melaporkan aja bahwa kemarin itu sampai sekarang kita masih melakukan protokol ini karena kita masih sekarang di dalam situasi new normal ya. Jadi kita sangat memperketat prosedur kesehatan kita ya. Termasuk misalnya kita mengirimkan pakai cooler bag dan juga kantong kresek. Ini kita bikin pakai kantong, ini juga kantongnya ini kita terpaksa pakai kantong plastik, tapi ini juga plastik yang kita pilih yang eco-friendly ya. Jadi ini tujuannya biar kurir tidak terlalu banyak bersentuhan dengan customer. Jadi kita edukasi kurir itu nyampe di customer, dia buka tasnya, si customer ngambil kantong kreseknya. Jadi nggak ada sentuhan sama sekali. Itu. Dan para petugas kita juga benar-benar kita usahakan sesteril mungkin. Oke. Nah, ini produk-produk mungkin sahabat sehat semua yang ada di sini mungkin sudah pernah ada yang bertransaksi lewat paket detox, ada mungkin yang dari catering juice, atau ada saat ini ada imun booster juga. Dan kita juga baru mengeluarkan namanya produk corporate imun program. Nah, ini bisa digali. Mungkin ada beberapa sahabat sehat ya yang sebelumnya udah mengisi formulir konseling. Nah, itu jawabannya itu ini dari Mbak Anissa. Nanti kalau ada yang penasaran bisa ditanya lebih dalam lagi. Oke, mungkin sekian dari saya. Saya serahkan lagi ke moderator ya, Mbak Karin. Terima kasih. Salam sehat semuanya. Oke, terima kasih Bro Hapasih ya, selaku ownernya It's Buah. Mungkin kita langsung aja aku kasih ke Mbak Hafiza Anissa untuk pemaparan materinya hari ini. Oke, makasih Mbak Karin atas waktunya. Ini suaranya jelas ya? Jelas, Mbak. Suaranya jelas nggak? Jelas, ya, oke, jelas ya. Jelas. Ini langsung aku share screen dulu. Udah kelihatan ya? Ini nggak aku kasih full screen, jadi biar bisa kita lihat bareng-bareng. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Anissa. Saya seorang ahli gizi, dan saya juga sudah lulus sertifikasi dari Kementerian Kesehatan Indonesia. Sebelumnya juga saya sudah punya pengalaman di rumah sakit, jadi sahabat sehat semua, jika ada pertanyaan tentang pola hidup sehat atau kendala saat melakukan diet, jangan ragu untuk menghubungi. Oke. Inti dari kelas hari ini ya, kita akan belajar tentang pasti sahabat sehat semua tuh udah tahu dasar-dasarnya, tapi mari kita ulangi sekali lagi, dan jika ada pertanyaan silakan ditanyakan.
Oke, jadi pembahasan hari ini itu akan berfokus pada 3 poin. Yang pertama, apa itu kalori? Kita hampir tiap hari dengar kalori, kita beneran udah paham atau belum tentang kalori itu? Lalu kita juga akan belajar tentang BMR. Yang kedua, kita akan menghitung kebutuhan kalori. Jadi di sini walaupun sahabat sehat itu umurnya sama dan juga sama-sama perempuan gitu, sama-sama seorang ibu gitu, bisa jadi kebutuhan kalorinya itu berbeda jauh. Dan kira-kira penyebabnya itu apa? Lalu status IMT itu sebenarnya efektif nggak sih untuk menghitung kebutuhan kalori harian kita? Dan juga poin terakhir kita bakal belajar tentang ciri-ciri diet yang benar. Nanti kita bisa ngecek bareng-bareng dietnya sahabat sehat itu udah menuju ke pola hidup sehat belum ya? Lanjut ya. Apa itu kalori? Setiap hari kita dengar, setiap saat, bahkan mungkin ada juga yang rajin menghitung kalori. Nah, kalori itu apa sih? Jadi sebenarnya kalori itu hanya sebuah satuan ukuran. Nggak berbeda jauh dengan seperti meter itu untuk mengukur panjang, terus Celcius untuk mengukur suhu, dan liter untuk mengukur cairan. Intinya kalori itu hanya satuan untuk mengukur energi atau panas. Nah, kalau di Asia ukurannya pakai kilokalori, kalau di daerah Eropa itu biasanya menggunakan joule. Nah, jadi kalau ngelihat label nutrisinya makanan impor yang dari daerah Eropa itu satuannya menggunakan joule bukan kalori. Nah, sebenarnya seberapa banyak sih satu kalori itu? Jadi sahabat saya kan udah tahu nih, kita itu hidup membutuhkan energi. Nah, energi tubuh kita ini akan diubah oleh metabolisme tubuh kita dijadikan bahan bakar. Mirip-mirip dengan kendaraan, jadi kalori itu bahan bakar tubuh kita yang digunakan untuk hidup dan beraktivitas. Nah, satu kalori itu jika di tubuh kita digunakan untuk menaikkan satu derajat Celcius suhu tubuh kita itu menggunakan 1 kalori begitu. Itu juga mungkin sebabnya kenapa mungkin setelah makan itu ngerasa kadang lebih hangat atau sebagainya. Baik. Oke. Kita belajar lagi ya. Suaranya masih lancar ya? Halo, sahabat sehat semua. Mbak Karin, bagaimana? Apakah suaranya putus-putus? Iya, Mbak. Mantap. Masih lancar. Masih lancar ya? Kita lanjut. Sahabat sehat semua, kalori, setiap makanan yang kita makan, itu pasti ada kalorinya. Dan setiap makanan yang kita makan juga, itu pasti ada nutrisinya. Nah, tetapi kalori itu tidak berbanding lurus dengan nutrisi. Ada makanan yang kalorinya tinggi, tapi rendah nutrisinya. Ada yang kebalikannya juga. Ada yang kalorinya rendah, tapi nutrisinya banyak. Itu terjadi karena jelas-jelas bahan makanannya berbeda, terus pengolahannya juga berbeda. Nah, di sini bisa dibaca sedikit ya. 1 gram karbohidrat itu banyaknya 4 kalori. Bisa dilihat aja contoh-contoh dari sumber karbohidrat ya, dari nasi, mie, tepung-tepungan, ubi, kentang, roti, dan lain sebagainya. Itu 1 gramnya itu 4 kalori. Lalu untuk protein seperti telur, daging, ikan, ayam, dan jenis unggas lainnya itu sebanyak 4 kalori, jadi sama dengan karbohidrat ya. Nah, jika lemak itu per 1 gram lemaknya banyaknya 9 kalori. Jadi jika sahabat sehat makan 100 gram protein utuh dengan 100 gram lemak, persen. Maksudnya tuh apa sih gitu?
Jadi, misalnya sahabat sehat makan sekitar 100 gram karbohidrat, taruhlah nasi gitu ya, 100 gram nasi itu 10%-nya bakal di-cut atau bakal dipakai oleh tubuh untuk mengubah karbohidrat ini jadi bentuk yang bisa digunakan oleh tubuh kita. Bisa bentuk glikogen atau glukosa dan lain sebagainya. Begitu. Kalau untuk protein, nilai SDA-nya itu juga, nilai protein itu sekitar 20%. Nah, jadi itu kenapa alasannya ketika misalnya lagi diet itu disarankan perbanyak protein, karena semakin banyak yang tubuh kita bakar metabolismenya dari kalori yang masuk itu, meningkat juga metabolisme tubuh kita. Nah, kalau metabolisme tubuh kita meningkat itu, artinya semakin banyak kalori yang dibutuhkan tubuh kita untuk bertahan hidup dan semakin banyak juga yang dibakar. Artinya kita bisa makan semakin banyak, maksudnya porsi makan kita bisa bertambah, kebutuhan makan kita bisa bertambah, tetapi kita tetap bisa diet, maksudnya berat badan tetap bisa berkurang, gitu. Nah, yang perlu sahabat sehat ketahui, nilai dari SDA-nya si lemak ini cuma 1%. Jadi kebayangkan, misalnya makan gorengan. Yap, benar gorengan itu nggak 100% lemak juga, ada karbohidratnya juga, karena ada tepungnya, ada potongan-potongan sayurnya juga mungkin. Tapi kita lihat dari ini ya, komposisi bagian besarnya itu banyak lemaknya, banyak lemak jenuhnya. Nilai SDA-nya, tiket masuknya itu cuma 1%. Jadi setiap sahabat sehat makan 100 gram lemak, itu 99%-nya langsung masuk tubuh. Beda dengan kalau protein. Nah, pembakaran ini juga yang membuat tubuh kita kenyang, yang meningkatkan metabolisme tubuh kita, gitu. Jadi itu ya poin pentingnya dari karbohidrat, protein, lemak. Kenapa kalau diet rendah lemak itu bisa menurunkan berat badan juga, kalau rendah karbohidrat juga bisa menurunkan berat badan, fokusnya di situ. Nah, kalau untuk alkohol, nilai SDA-nya atau tingkat masuknya ke tubuh kita itu juga lumayan besar, sama seperti protein sekitar 20%. Jadi setiap misalnya bagi yang minum alkohol, itu kalorinya itu hanya masuk sekitar 80%-nya dari yang dikonsumsi. Nah, perlu sahabat sehat ketahui bahwa apa yang kita makan itu bukan sekedar porsinya doang yang penting. Bukan cuma kualitasnya aja, bukan cuma kuantitasnya aja, tapi kualitasnya juga penting. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, itulah mengapa kalau kita pilih 100 kalori dari buah itu bisa beda jauh dari 100 kalori dari gorengan. Walaupun sama-sama 100 kalori, tentu aja komposisinya tuh beda. Jadi, misalnya sahabat sehat ada yang fokus cuma mengurangi makan, itu nggak benar. Kenapa? Karena untuk mencapai pola hidup sehat itu kita perlu eat right, makan dengan benar, bukan eat less, makan lebih sedikit daripada yang seharusnya. Begitu. Lalu untuk prinsip diet, mau itu OCD, mau diet Mayo Clinic, diet detox juice, keto, rendah karbohidrat, dan berbagai diet lainnya, sebenarnya itu hanya sebuah pilihan jalan, begitu. Tujuan akhirnya tetap pada yang tertulis di sini, prinsip diet. Jika ingin turun berat badan, metode diet yang kita pilih itu pasti akan membawa kita kepada defisit kalori. Defisit kalori itu apa sih? Defisit kalori itu intinya tubuh kita makan lebih sedikit daripada yang tubuh butuhkan. Logikanya gini, misalnya tubuhnya sahabat sehat itu membutuhkan sekitar 2000 kalori nih. Tapi dengan diet, kita udah belajar berbagai pola makan dan lain sebagainya, itu akhirnya kita hanya memasukkan sekitar 1800 kalori atau 1500. Nah, karena kurang 500 kalori,
tubuh kita nih kan menjaga agar kita tetap sehat, agar fungsi tubuh tetap berjalan optimal. Makanya 500 kalorinya ini diambil dari cadangan energi. Biasanya berbentuk glukagon atau simpanan lemak. Jadi 500 kalorinya dibakar dari simpanan lemak. Nah, begini logikanya, kalau simpanan lemaknya dibakar terus-terusan, dipakai terus untuk metabolisme karena kita terus-terusan defisit kalori, lama-lama berat badan akan menurun. Begitu. Sama konsepnya jika ingin menaikkan berat badan, sahabat sehat. Jadi, kita tinggal makan lebih banyak kualitas dan kuantitasnya dari apa yang tubuh kita butuhkan. Nah, jika terus-terusan berlebih, maka energi itu akan terus disimpan oleh tubuh, jadilah berat badan bertambah. Begitu. Nah, jika ingin maintenance, maksudnya berat badannya ingin segini aja, mudah, tinggal makan sesuai dengan kebutuhan sehari-hari. Begitu kiranya. Nah, kita akan lihat nih, sebenarnya kan tadi saya sudah jelaskan sedikit soal tiket masuk berbagai jenis zat gizi ya, berbagai jenis makanan yang kita makan. Pembakaran kalori tubuh kita sebenarnya nggak cuma dari itu. Mungkin sahabat sehat pernah baca nih, kalau makan 1 bungkus mie itu bisa dibakar berapa lama ya kalorinya? Contohnya 50 menit badminton atau 30 menit jogging. Sebenarnya kita memang cuma bakar kalori dari itu aja ya, cuma dari aktivitas fisik. Nyatanya enggak, persepsi itu benar-benar salah karena 70-80% kalori kita itu dibakar oleh tubuh untuk bertahan hidup. Nah, nama kalori yang namanya adalah BMR. BMR ini adalah jatah kalori kita yang dibutuhkan tubuh untuk bertahan hidup. Yang seperti saya bilang tadi, jika metabolisme tubuh kita meningkat, BMR kita meningkat. Nah, artinya tubuh kita akan membakar lebih banyak kalori dan lebih mudah juga untuk kurus. Contohnya, BMR ini dipakai buat apa aja sih? Yang pertama, untuk jantung agar tetap berdetak, itu membutuhkan energi. Agar paru-paru tetap kembang kempis, bernafas, membutuhkan energi. Saat kita tidur, membutuhkan energi juga, karena jantung kita tetap berdetak. Lalu kadang kita juga mimpi, dan itu membutuhkan energi. Nah, faktor tambahannya pembakar kalori harian itu tadi ada SDA atau bisa diibaratkan tiket masuk si makanan itu ya ke tubuh kita. Lalu ada di sini tidak saya cantumkan, ada NEF. Nah, NEF itu adalah kalori yang dibakar tubuh kita lagi enggak ngapa-ngapain. Contohnya, baru bangun tidur, rebahan, terus cuma scroll HP, atau duduk melamun aja. Nah, itu tubuh kita membutuhkan kalori juga, membakar kalori juga, walaupun nggak beraktivitas. Nah, lalu terakhir, ini faktor yang saya bilang sangat penentu, karena selain meningkatkan metabolisme, juga bisa jadi penentu. Kenapa sih ada A yang umurnya misalnya sama-sama 40 tahun, ada ibu B umurnya juga 40 tahun. Bisa beda jauh sih kebutuhan kalorinya, satunya cuma 1.500, satunya bisa 2.000. Nah, itu adalah faktor aktivitas fisik. Nah, karena faktor aktivitas fisik ini sangat penting, itulah mengapa sangat bagus buat kita untuk meningkatkan aktivitas fisik, misalnya kita ingin menurunkan berat badan, begitu. Lanjut ya, bagaimana sih caranya sebenarnya menghitung kalori sehari-hari? Apa aja sih faktor yang berpengaruh soal kalori kita sehari-hari ini? Kok bisa beda banget gitu antara setiap orang? Perlu sahabat sehat ketahui, kalori itu beragam banget faktor penentunya, mulai dari itu tadi basal metabolic rate atau BMR, metabolisme tubuh kita, gampangnya disebut seperti itu ya.
dari faktor usia juga berpengaruh, dari faktor aktivitas, dan faktor tambahan lain, contohnya seperti gen. Tapi tidak perlu khawatir, gen itu menurut penelitian yang saya baca dan referensi yang saya gunakan itu hanya 2-5% pengaruhnya. Jadi jika ada yang bilang, gen saya gemuk ini, orang tua saya gemuk, adik saya gemuk, kakak saya gemuk, pokoknya keluarga saya semuanya gemuk, ya berarti saya gemuk itu takdir dong. Nggak terbukti ya, karena secara ilmiah itu hanya 2-5% aja. Ada di beberapa kasus itu berperan sampai 15%, namun 15% pun bukan angka yang besar gitu. Lebih besar peran itu dari aktivitas dan kebiasaan kita sehari-hari. Begitu. Lalu menghitung kalori yang akurat dengan apa sih? Nah, kemarin itu bagi sahabat sehat yang sudah mengumpulkan form, itu saya hitungkan nih, ibu segini ya kalori kebutuhan sehari-harinya, ini kalau mau berat badannya segini-gini aja, makannya segini kalau bisa. Kalau misalnya ingin menurunkan berat badan, segini ya kalorinya, itu udah saya hitungkan. Nah, sebenarnya menghitung kalori itu yang akurat bagaimana sih? Yang ada banyak banget jenisnya, tapi yang menurut saya paling bagus itu ada 3. Yang pertama itu dihitung dengan digital LCD dari Fat Advisor, dan itu biasanya cuma ada di gym atau di fitness center. Jadi biasanya itu jika sahabat sehat gabung jadi anggota gym atau healthy center atau gym saya pusat kebugaran seperti itu biasanya gratis pertama kali gabung, dan jika ingin melanjutkan juga bisa bulanan. Mungkin bisa di-mute dulu ya, biar lebih enak dengar penjelasannya. Nah, terus yang kedua, itu jika tidak bisa langsung dari body fat analyzer, karena nggak semuanya juga sempat ke gym atau rutin pergi ke gym, itu bisa melalui hitung rumus. Nah, saya menggunakan cara yang kedua ini. Jadi, saya baca datanya sahabat sehat semua yang di-submit, lalu menggunakan ya, Mbak Fajar Niasti, ada yang bisa dibantu? Suaranya masih jelas kan ya? Atau putus-putus? Nggak apa-apa Mbak, kepencet. Oh iya, oke. Lanjut ya. Nah, ini yang saya gunakan kemarin, itu hitung rumus. Biasanya ini memang diberikan langsung oleh ahli gizi ataupun dokter gizi. Nah, rumus yang digunakan oleh clinical medical doctor itu biasanya rumus Mifflin. Ini yang secara umum dipakai karena ini adalah gold standarnya para ahli gizi. Namun, saya juga merekomendasikan rumus lain, yaitu Katz-de-Erdel, karena rumus ini itu menggunakan lemak, menggunakan faktor lemak atau komposisi tubuh, lebih tepatnya begitu. Nah, kalau menggunakan rumus Mifflin ini hanya diperuntukkan untuk orang yang sehat dan bukan atlet. Karena jika atlet menggunakan rumus Mifflin ini, nanti jatuhnya obesitas. Padahal, atlet itu sebagian besar komposisi tubuhnya itu adalah otot, bukan lemak gitu. Berbeda sama teman-teman yang mungkin ada yang si ayah misalnya suaminya buncit dengan atlet dengan berat 70 kilo, jika dihitung dengan Mifflin itu sama-sama obesitas. Padahal yang satunya buncit lemak, yang satunya berat di otot gitu. Kan beda jauh. Tapi jika menggunakan Katz-de-Erdel itu bisa diatasi. Jadi ada 2 itu ya. Tapi nanti jika sahabat sehat malas menghitung karena emang hitungannya lumayan rumit, itu bisa konsul saja ke saya. Nanti bisa mengisi form dan saya hitungkan secara gratis. Karena telah menjadi customer Eats Buah. Lalu yang ketiga, ini mudah banget, tapi karena mudah dan juga yang paling kurang akurat dibanding 2 cara di atas,
itu langsung melalui aplikasi atau kalkulator online seperti dari bodybuilding.com, MyFitnessPal, itu ada perhitungan kebutuhan kalorinya, bisa dicoba di sana juga. Terus kita hitung nih, selama ini mungkin kita menghitung status gizi kita. Status kita itu dengan IMT atau indeks massa tubuh. Sebenarnya IMT ini aktif nggak sih? Efektif nggak sih? Sebenarnya cocok nggak sih buat kita tuh? Ketika IMT kita tulisannya normal, kita tuh normal beneran atau enggak sih? Nah, gitu. Jadi, sahabat sehat semua, IMT itu hanya efektif, hanya bisa digunakan, hanya cocok digunakan untuk orang sehat. Jadi misalnya sahabat sehat itu sakit, atau kondisi lain, contohnya bekerja sangat berat, atlet, dan lainnya, IMT itu nggak bisa digunakan, karena itu tadi, IMT semua atlet itu rata-rata obesitas. Jadi perhitungan kebutuhan atlet itu khusus. Lalu IMT ini juga sebenarnya kurang akurat, karena orang yang skinny fat itu bisa dihitung normal. Skinny fat itu apa sih? Jadi tubuhnya itu kurus, maksudnya normal kalau dihitung dengan IMT, tapi ototnya sedikit, massa ototnya sedikit, lemaknya banyak, terus kadang-kadang bisa buncit juga walaupun badannya itu normal aja gitu. Ini kalau di IMT itu bisa dihitung normal juga. Nah, jadi tadi karena IMT ini ternyata tidak sebegitu efektif dan tidak sebegitu superior, sahabat sehat bisa hitung kalori langsung dengan fat analyzer yang ada di gym atau dengan rumus Sketch the Erdel, soalnya ada penghitungan komposisi tubuhnya. Begitu. Kita lanjut ke poin ketiga atau poin terakhir. Sebenarnya kalau diet yang sahabat saya jalanin udah benar, itu ciri-cirinya seperti apa sih? Yang pertama, tubuh itu terasa lebih ringan. Pakaian bisa jadi lebih longgar meskipun BB nggak turun. Saya tahu banget, misalnya sahabat sehat itu diet, itu ada masa-masa di mana kita itu fail dan berat badan kita itu stuck. Kayak banyak makan minggu ini sama minggu kemarin tuh sebenarnya sama. Tapi kok minggu kemarin turun 2 kilo, kok minggu ini enggak gitu. Itu wajar dan penjelasannya cukup rumit. Intinya itu adalah sistem tubuh kita mempertahankan kita untuk tetap hidup dan tetap sehat, dan membutuhkan tahapan yang membutuhkan waktu dan tahapan agar BB bisa kembali turun. Jadi jika sahabat sehat itu ekspektasinya gue mau diet selama 3 bulan, pokoknya tiap minggu harus turun 1 kilo atau 2 kilo, itu nggak bisa kayak gitu. Karena bukannya saya menakut-nakuti atau bagaimana, tapi itu pasti terjadi. Ada waktu di mana kita itu stuck dan BB kita itu udah di situ aja gitu. Dan itu adalah reaksi metabolik dari tubuh kita. Ada juga yang ketika diet udah awal-awal itu mudah banget, tapi di tengah-tengah tuh malah kok tambah lebih lapar dan lain sebagainya. Itu nanti saya jelaskan lebih lanjut ketika konsultasi ya. Lalu ciri yang kedua itu ngerasa lebih produktif dan pencernaan lebih lancar. Jadi kalau misalnya sahabat sehat itu diet tapi malah bikin lemes, lebih gampang cepet capek, please stop diet method, karena itu nggak work sama sekali. Dan itu malah ciri-ciri dari diet yang nggak benar. Ketiga, rambut itu nggak rontok dan ngerasa bahagia. Juga dietnya tidak merasa tertekan. Jadi misalnya sahabat sehat pilih diet yang dalam 1 minggu itu sama sekali harus makan yang hambar-hambar, nggak boleh makan yang asin-asin. Terus makannya sedikit banget. Pokoknya merasa tersiksa, tertekan, itu adalah ciri-ciri dari diet nggak sehat. Kenapa? Karena ketika tubuh kita itu stres, hormon kortisol kita itu meningkat, jadi lebih susah tidur, kolesterol juga meningkat. It's not a stressful mindset diet gitu. Itu tuh bukan diet yang cocok buat sahabat sehat sekalian untuk berlangsung, untuk terus diteruskan gitu. Nah, terus ciri yang keempat, itu berat badannya turun tahan, kadang juga bisa stuck seperti yang saya bilang tadi, tapi tubuh ngerasa lebih bugar. Nah, itu jadi ciri-ciri dietnya benar nih. Kemudian yang kelima, tetap bisa menikmati makanan favorit. Jadi misalnya ada yang suka
nasi padang mungkin, ada yang suka pizza, spaghetti, carbonara atau yang lainnya, tetap bisa makan makanan favorit itu, tapi dengan pikiran atau mindset yang udah benar. Maksudnya tetap bisa makan pizza, tapi porsinya bisa diatur. Intinya diet yang benar itu nggak melarang kita untuk makan yang aneh-aneh, tapi lebih meminta kita untuk memperhatikan porsi dan juga frekuensinya gitu. Yang ciri yang keenam itu adalah ilmu pengetahuannya bertambah dan paham banget kalau tujuan dari diet yang dilakukan selama ini itu adalah untuk memiliki pola hidup sehat, biar umur lebih panjang, bisa lihat anak cucu hidup bahagia, intinya investasi kesehatan. Nah, kesimpulannya adalah diet yang benar itu jika sahabat saya itu ngejalaninnya enjoy, karena semakin mudah diet itu karena semakin mudah sebuah metode diet itu dijalani, maka semakin besar juga peluangnya untuk diet itu sukses. Oke, jika sahabat sehat ingin belajar lebih banyak. Oke, terima kasih Mbak Anissa. Luar biasa banget materinya. Nah, mungkin sahabat sehat udah bisa siapin pertanyaannya. Ini beberapa udah ada yang confirm, tapi kayaknya karena weekend jadi nggak jadi ikut. Beberapa customer nggak jadi ikut konselingnya hari ini, Mbak. Jadi hanya beberapa saja. Nah, mungkin yang mau memberikan pertanyaan bisa lambaikan tangan atau di via chat juga. Nanti biar aku bacakan. Nah, ini Mbak Atika bisa bertanya, mau via suara atau chat? Langsung aja. Putus-putus, Bu Atika. Saya mungkin bisa via chat juga Bu Atika. Nggak nyalain video, maaf ya. Berapa besar pengaruh? Kedengeran, Mbak? Iya, kedengeran. Oke, udah jelas. Nah, ya, sorry. Jadi nih, saya mau bertanya, seberapa besar pengaruh stres itu mempengaruhi proses metabolisme tubuh, dan apakah kalau tingkat stresnya tinggi, diet dengan pola olahraga yang benar? Terima kasih, itu pertanyaannya. Saya coba ulangi ya Mbak Karin pertanyaannya. Jadi seberapa besar pengaruh dari tingkat stres ini? Tadi agak keputus sih yang tentang olahraganya. Jadi saya nangkapnya seberapa besar pengaruh stres dan olahraga rutin untuk diet, untuk pola hidup sehat. Begitu ya kira-kira Bu Atika? Iya. Ya, benar ya. Yang pertama, tergantung dulu stresnya ini seberapa. Jadi mungkin nanti kalau konsul ke psikolog itu ada levelnya. Saya tidak memahami, saya tidak expert soal bagaimana level dari stres yang dialami. Namun lebih mudah disebut ketika stres berlangsung lebih dari seminggu, dan ketika stres itu berefek kepada gangguan pola makan. Contohnya ada 2 jenis sih biasanya. Ada yang kalau stres makannya nambah banyak, atau stres makannya jadi lebih sedikit, atau stres jadi moody, makannya yang manis-manis terus begitu. Itu sangat mengganggu. Itu efek langsungnya ya. Yang efek tidak langsungnya adalah itu peningkatan hormon. Jadi tubuh kita ini ketika kita punya banyak pikiran, itu akan hormon yang mana itu hati dan juga ginjal. Nah, intinya stres kebanyakan itu nggak bagus untuk organ tubuh, dan ketika organ tubuh kita tidak berfungsi secara optimal, tentu saja diet yang kita laksanakan itu tidak akan
berikan hasil yang optimal juga begitu. Lalu untuk olahraga itu sebenarnya yang paling bagus yang dipertahankan frekuensinya. Jadi contohnya rutin, misalnya Zumba atau jogging sekitar seminggu, Sabtu Minggu 30 menit, 30 menit. Itu the best untuk meningkatkan metabolisme. Ketika udah bisa rutin, itu akan meningkatkan metabolisme. Menurut penelitian yang saya baca, jika selama kurun waktu 1 bulan, itu sekitar 5-20%. Dan itu efeknya bagus banget untuk diet, untuk menurunkan berat badan terutama. Begitu. Apa cukup jelas jawabannya? Cukup, Mbak. Iya, oke. Oke, baik. Terima kasih Bu Atika. Ini ada pertanyaan Mbak Anissa via chat. Yang baik detox 1 hari atau 3 hari? Dan kenapa alasannya? Dari DR. Ya, begini. Untuk diet detox itu sebenarnya salah satu dari jenis diet yang populer dan memang terbukti efeknya untuk menurunkan berat badan. Jika ditanya lebih baik detox 1 hari atau 3 hari, itu jawabannya adalah tergantung tubuh masing-masing. Jadi kalau nggak salah ya Mbak Karin kan ada yang paket detox 1 hari ya, ada yang 3 hari. Nah, ketika teman-teman ini pakai detox 1 hari namun belum kerasa efeknya, mungkin bisa dicoba yang 3 hari. Tetapi dengan catatan, bagi teman-teman yang ingin mencoba detox 3 hari itu tidak mempunyai MAH dan juga GERD, intinya tidak ada penyakit gangguan pencernaan. Jika ada, sebelum mencoba detox 3 hari, bisa dikonsulkan dulu dengan dokter. Bolehkah berpuasa dan hanya detox jus? Nanti untuk selengkapnya jika ditanyakan, It's Buah juga setiap cold press juice-nya udah ada nilai gizinya. Jadi sahabat sehat bisa tetap tracking nilai gizinya dari paket detox-nya begitu. Oke, apa cukup jelas jawabannya untuk ini DR singkatan ya? Mungkin masih malu-malu Mbak Karin. Iya, oke. Mungkin lanjut pertanyaan dari Bu Melva. Bagaimana pola makan setelah detox 3 hari, Mbak Anissa? Pola makan setelah detox 3 hari, menurut saya itu tetap seperti biasa, namun bisa disesuaikan lagi. Contohnya kayak gimana sih? Mungkin sahabat saya juga pernah baca, makanan ini bikin usus kotor, makanan ini bikin usus kotor. Kayak gini gak sehat nih buat pencernaan. Nah, sahabat saya bisa pilih-pilih sendiri nih. Pola makannya itu tetap biasa, jadi tetap 3 hari sekali, dan disesuaikan dengan program diet masing-masing. Misalnya ada yang sedang mencoba intermittent fasting atau setelah di atas jam 7 malam tidak makan, itu tetap bisa dilakukan seperti biasa. Jadi misalnya ada yang detox 3 hari dalam sebulan, itu silahkan. Jadi ketika setelah detox tetap dilanjutkan dengan pola makan biasa, disesuaikan dengan kebutuhan gizi harian dan juga proses diet yang sedang Sekian Mbak Karin jawabannya. Oke, mungkin cukup jelas Bu Melva. Ini pertanyaannya lewat chat ya. Ini ada lagi Mbak Anissa dari Veronica Dewi. Bagaimana pola makan saat sahur dan buka puasa? Kan untuk puasa Senin Kamis agar tetap menjaga kalori. Ya, mantap nih ya. Berarti lagi yang rutin puasa Senin Kamis atau bulan ini sebenarnya juga ini ya lagi sunah puasa ya bagi yang muslim.
gimana sih cara jaga pola makan biar tetap 40%-nya kita penuhi saat makan siang, 10%-nya kita penuhi saat kita ngemil-ngemil, cemilan. Maksudnya mungkin kita minum jus siang-siang, atau mungkin makan kue, atau bagaimana ketika intinya ngemil lah 10%-nya. Lalu sisa 20%-nya ketika makan malam. Nah, saat kita berpuasa, tinggal yang 100% ini kita pindah. Bisa 30%-nya saat sahur, terus 70%-nya saat buka. Mau dari saat makannya aja 50%, terus 20%-nya nanti lagi setelah sholat isya atau bagaimana, itu bisa. Jadi intinya tinggal mengatur si 100% dari kebutuhan kita sehari-hari ini gimana waktunya gitu. Tinggal dipindah waktunya. Tuh. Tapi jika misalnya sulit untuk memenuhi sekian banyak, itu bisa bisa diakalin atau bisa diganti dengan liquid kaloris yang tetap bernutrisi. Contohnya seperti cold press juice ya. Cold press juice itu kan kalorinya preference sekitar 200 sampai 300, tapi nutrisinya tetap banyak gitu, kayak nutrisi. Itu bisa jadiin opsi kalau misalnya berat untuk makan 1 piring gitu, untuk mengganti dari 3 waktu makan. Begitu sekiranya. Cukup Mbak Karen dari saya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Hafizah. Ini mungkin ada yang mau bertanya langsung kah? Ini tadi ada pertanyaan lagi sih dari DR. Kenapa kalau saat detox itu sering timbul kram? Sepertinya banyaknya via chat ini Mbak. Iya, malu-malu nih kayaknya. Ini sebenarnya ada yang masuk chatnya ke saya. Iya. Ini banyak yang masuk chat private sih Mbak. Iya. Mau saya bacakan atau gimana? Mungkin ini ada pertanyaan tadi udah duluan nih Mbak. Kenapa kalau saat detox itu sering timbul kram otot? Gimana Mbak Karim, bisa diulangi? Saat detox, kenapa sering timbul kram otot? Ya, mungkin beberapa ada yang merasakan juga. Pertama, saya harus tahu dulu nih kram ototnya di daerah mana. Nah, karena kram otot itu pertama ya, kram otot itu terjadi karena 2 hal. Yang pertama, bentuk pertahanan diri dari saraf tubuh. Yang kedua itu efek dari sesuatu. Nah, pertama saya harus tahu dulu itu kramnya di daerah mana. Yang kedua, kegiatannya apa aja. Karena bisa jadi itu kramnya bukan karena detox, tapi diakibatkan dari kegiatan yang dilakukan plus waktu badannya sedang istirahat, lagi puasa, detox, hanya konsumsi sayur dan buah berbentuk cold press juice begitu. Jadi saya belum bisa kasih jawaban tepat nih, karena saya belum tahu penyebabnya apa begitu. Mungkin masih detail juga ya Mbak, mungkin posisinya ada di mana gitu. Mungkin Mbak Anissa boleh review sedikit beberapa konseling yang sebelum-sebelumnya review. Sebenarnya gitu. Ya di saya banyak masuk pertanyaan nih Mbak Karin. Boleh saya up ya? Yep. Oke, ini dari Mbak Desi. Kalau kita menerima paket buah dalam keadaan beku, apa nutrisinya masih baik? Oke. Sahabat sehat, perlu diketahui bahwa frozen food itu nilai gizinya hampir tidak berkurang atau hampir tidak berubah, hanya berubah di kadar vitamin C itu bisa berkurang sekitar 1-2%, intinya not very big amount gitu, nggak begitu berpengaruh banget, karena emang vitamin C itu rentan suhu gitu, tapi tidak berpengaruh di zat gizi lainnya. Jadi intinya frozen food itu nilai gizinya masih sama. Tapi perlu diketahui dulu nih, nggak semua jenis frozen food. Kalau produk itu buah, itu zat gizinya masih sama. Tapi kalau
frozen food yang setengah matang atau processed food. Contohnya seperti sosis frozen food yang tinggal digoreng udah bisa dimakan. Nah, itu kan artinya udah ada proses, baru dibekukan, baru dimasak lagi. Nah, kalau jenis frozen food yang setengah matang ini, itu nilai gizinya nggak baik. Kenapa? Karena untuk pengawetannya selain dibekukan, dijadiin frozen begitu, itu udah tinggi natrium. Begitu. Jadi berbeda ya. Ada dua jenis, frozen food yang nilai gizinya tidak berubah sama sekali, itu contohnya dari buah dan sayur, dan semua bahan makanan yang tidak setengah matang. Kemudian frozen food yang setengah matang itu nilai gizinya tidak baik karena sebagian besar sangat tinggi natrium sebagai pengawetnya. Nah, kalau tinggi natrium tentu aja itu bisa berakibat pada hipertensi begitu. Itu dari Mbak Desi, saya kira itu jawabannya. Kemudian saya lanjut bacain ya Mbak Karin. Ini masih ada pertanyaan lagi. Dari Ibu Anggita, saya baca. Saya pekerja media TV, saya susah banget diet karena efek jam kerja yang terbalik. Jadi malam sampai pagi kerja, siang sampai sore tidur. Bagaimana pengaruhnya terhadap metabolisme tubuh dan bagaimana bisa peran detox buah itu memperbaiki metabolisme yang lambat. Oke, ini menarik ya. Pola seperti ini bagi kami ahli gizi penyebutannya adalah social jet lag. Jadi social jet lag itu adalah ketika kita beraktivitas ketika orang lain beristirahat dan ketika kita beristirahat orang lain beraktivitas begitu. Nah, ini yang terjadi pada Ibu Anggita, kepada Mbak Anggita. Social jet lag ini yang pertama tidak berpengaruh buruk kalau dilakukan terus-menerus. Maksudnya kita memang seperti itu jadwal kerjanya. Tapi jika misalnya dibiasakan, contohnya kayak begadang begitu dan tidurnya tidak cukup, kebolak-balik itu bisa berefek jelek pada hormon. Terus bagaimana pengaruhnya terhadap metabolisme tubuh? Nah, seperti yang saya bilang tadi, misalnya itu rutin, ketika memang saya sebulan kerja saya memang seperti itu waktunya. Nah, itu nanti tubuh semakin lama akan membiasakan diri juga dan metabolismenya sebenarnya metabolismenya itu juga bergantung dari bagaimana ibu menjaga kesehatan tubuh ketika menjalani pola hidup yang social jet lag. Jadi ketika makan yang nggak sehat, metabolismenya otomatis menurun. Ketika metabolismenya menurun, contohnya seharusnya tubuhnya ini bakarnya 1.700 kalori. Ternyata menurun, jadi cuma bakar 1.500. Udah artinya porsi makan yang dimakan harus lebih sedikit. Terus yang masuk, kalau misalnya jangan sampai ya, cuma kayak junk food atau fast food yang benar-benar rendah nutrisi, tentu saja itu nggak baik gitu kalau berterusan. Jadi kesimpulannya adalah ketika menjalani pola hidup social jet lag, pastikan tubuh tetap ternutrisi secara optimal. Dan gimana sih peran detox memperbaiki metabolisme? Detox itu salah satu dari 6 poin yang bisa meningkatkan metabolisme tubuh. Poin lainnya itu seperti perbanyak makan protein, tidur cukup, rutin olahraga, dan lain sebagainya. Jadi detox itu, detox sayur dan buah ya ini, dalam tanda kutip, bukan detox teh atau yang lain sebagainya, tapi detox sayur dan buah itu sangat bagus untuk meningkatkan metabolisme mineral, tapi juga ada fitonutrien dan lain sebagainya, yang intinya itu membantu metabolisme tubuh meningkat dan memperbaiki metabolisme tubuh yang sudah rusak begitu. Masih ada lanjut pertanyaan nih Mbak Karin. Saya baca satu lagi ya. Ada satu pertanyaan lagi. Kenapa saat melakukan detox buah malah suka pusing walaupun secara perhitungan kalori sudah terpenuhi kebutuhan BMR? Yang pertama, saya harus tahu dulu. Jadi saya nggak bisa ujuk-ujuk kasih
identifikasi, ini pusingnya karena ini Bu, gitu. Nggak bisa. Saya harus tahu dulu kegiatannya apa aja sebelumnya dan pola tidurnya. Jadi nanti ketika masih merasa pusing, ketika melakukan detox, padahal kalau dihitung nanti konsultasi ke saya. Terus perhitungan yang saya berikan itu bukan cuma sekedar BMR, tapi udah saya tambahkan dengan aktivitas fisik dari sahabat sehat sekalian. Jadi kalau hanya baru memenuhi BMR itu bisa jadi kurang karena harusnya ditambah dengan kalori untuk aktivitas juga begitu. Tapi nanti lanjut karena jadi kan saya nggak tahu nih penyebab pusingnya karena apa, bisa disebabkan oleh banyak hal gitu ya. Oke, pertanyaannya Mas di saya sudah cukup Mbak Karin, bisa Oke, baik. Terima kasih Mbak Anissa. Semangat untuk Bu Anggita yang jam kerjanya terbalik ya. Semoga sehat selalu. Ini ada pertanyaan juga Mbak Anissa. Kapan sih waktu yang tepat untuk melakukan detox? Kita sebut ya. Mirip-mirip sama ya, mirip sama pertanyaan kayak kapan sih waktu yang tepat untuk minum air? Jawabannya ketika kita langsung minum air. Nah, kalau untuk detox juga mirip-mirip gitu. Ketika kita ngerasa tubuh kita itu, ketika kita ngerasa kok kita makan BTW makan sayur sehari itu sebisa mungkin 5 porsi. Maksud 1 porsi itu mana sih? Nanti saya jelasin lagi yang dihitung sayuran 1 porsi itu apakah 1 sendok nasi kah, 1 centong nasi kah, 1 sendok sayur kah, atau gimana? Nanti saya jelaskan lagi. Intinya kalau kita ngerasa gak bisa memenuhi 5 porsi sayur dan buah dalam sehari, itu sebisa mungkin detox 1 hari, sebisa mungkin ya, ini seminimal mungkin detox 1 hari di akhir pekan untuk memenuhi bukan kalori, lebih tepatnya memenuhi nutrisi, vitamin, mineral, dan juga serat dari sayur dan buah-buahan, begitu. Cukup sekian dari saya Mbak Karin. Wah, ini udah jam 11:30. Gak kerasa Mbak Karin, udah cukup lama nih kita mengadakan kelas konsultasi. Iya nih Bu Sondang Maria izin lift duluan karena katanya ada tamu ya. Ya, tapi mungkin bisa di-review Mbak Anissa. Mungkin kan sebelum kan ada pertanyaan-pertanyaan konseling. Sebelumnya ada pertanyaan-pertanyaan konseling yang udah ditanya. Itu rata-rata pertanyaan seperti apa dan bagaimana gitu. Rata-rata sahabat sehat yang join ketika maksudnya pertanyaan yang masuk di saya di form itu, form konseling itu ingin menurunkan berat badan, tapi banyak yang bilang nih nggak pengen saat detox bisa seharian full cuma cold press juice doang karena godaan katanya cemil-cemilan dan lain-lain sebagainya. Kalau saran dari saya, ini mungkin banyak yang ngalamin juga, kalau susah konsisten saat detox, jauhin cemilan. Ada sebuah penelitian yang menarik dari Cornell University. Jadi meneliti para wanita pekerja yang di meja makannya disediain cemilan, sama yang cemilannya disimpan di meja depannya. Jadi yang satunya meja cemilannya kelihatan di depan mata, yang satunya nggak kelihatan. Padahal sama-sama disediakan. Hasilnya setelah berjalan 2 bulan, yang cemilannya disimpan, maksudnya tidak terlihat langsung oleh mata, itu lebih jarang ngemil dan akibatnya berat badannya juga lebih turun. Nah, jadi ini bisa cemilannya itu dijauhkan, maksudnya sebisa mungkin tidak mudah digapai dan nggak kelihatan karena semakin makanan itu nggak kelihatan, maka fokus kita buat ngemil pun juga harusnya hilang gitu. Terus pertanyaan yang masuk lagi itu paling banyak ingin menurunkan berperuh untuk menekan nafas berlebih. Yang pertama minum sampai 2 gelas air putih 20 menit sebelum makan.
Yang kedua adalah ketika pergi ke pasar atau all you can eat atau menu buffet lainnya, pokoknya yang a la carte begitu, yang makan sendiri, pilih satu jenis ya, proteinnya satu aja, lemaknya satu aja, itu sayurnya satu, buahnya satu. Jangan sampai udah ngambil nasi tapi sayurannya malah diambil yang kentang semua, kentang goreng, sambal goreng untuk makan. Nah ada kalau sahabat sehat tahu, persepsi kita ketika makan dengan piring yang besar dengan piring yang kecil itu berbeda. Kalau ngeliat piring yang kecil udah penuh, itu tubuh kita itu bisa memvisualisasi, wah ini kayaknya udah banyak gitu. Berbeda dengan kalau kita mengambil piring yang besar, terus nasinya sebenarnya banyaknya sama, tapi karena di piringnya besar jadi kelihatan sedikit, itu mata kita juga bisa ngasih persepsi nih, ngasih sinyal, ini segini nih kurang gitu. Nah, jadi poinnya ada 3. Yang pertama, minum air 1-2 gelas. Ada ya, yang mungkin lanjut. Ada yang joinnya belakangan tadi. Jadi diinfo lagi karena konseling ini akan diadakan rutin setiap Sabtu terakhir setiap bulan, di akhir bulan. Jadi buat sahabat sehat yang masih punya pertanyaan lagi, bisa lagi nanti ditanyakan di konseling berikutnya. Oke. Jadi sesi pertanyaannya kita tutup ya Mbak Anissa. Infokan buat sahabat sehat sebelum kita akhiri konselingnya. Jadi aku share dulu ya. Bisa terlihat, sahabat sehat? Jadi kita belum ya? Belum sih, aku maafin. Belum. Oke, di sini ada trouble dan ada masalah. Jadi aku jabarkan aja ya. Karena jadi kita bakal ngadain webinar series yang akan dibawakan oleh Dr. Arif dengan berjudul Weight Management, dan karena ini jadi series akan terbagi jadi tiga episode atau 3 subtema gitu. Jadi mulai ada Science in Weight Loss Management, peran diet sehat untuk mencegah penyakit kardiometabolik, strategi. Iya, linknya nanti kalau untuk di luar Zoom tetap pakai sli.do Mbak Karin, sepertinya. Ya. Nanti Oke, ini sudah masih ada yang mau vote lagi? Oke, udah bertambah. Mantap. Sambil kita tunggu pollingnya. Sambil tunggu polling, mungkin aku jelaskan lagi ya. Jadi webinar series ini akan diadakan kan dari Itsbuah, dan ini berbayar. Jadi 699.000 untuk 3 series ini. Tapi udah didiskon dari awal, harganya Mbak Nisa 1,5 juta. Tapi ada good news-nya nih buat customer dan elite member. Kalau buat customer yang bertransaksi sampai 31 Juli akan free atau gratis bisa mengikuti webinar. Aku nggak bisa nampilin gambarnya nih sahabat sehat. Gimana ya? Agak error. Nanti juga akan diposting di Instagramnya Itsbuah dan akan di-share juga via CS. Mungkin untuk, oke, ini votingnya udah nambah lagi. Aku mau nambahin sedikit Mbak Karin, boleh ya? Boleh, boleh. Jadi sahabat saya semua, saya sedikit info, nanti yang mengisi webinar itu adalah Dr. Sabta Aji, dan beliau adalah salah satu wisudawan muda yang berhasil mengambil gelar doktor. Jadi salah satu yang berhasil mengambil gelar doktor di bidang gizi termuda di Indonesia begitu. Dan pastinya ilmunya keren banget. Jadi jangan lupa buat ikutan webinarnya begitu. Betul. Nah sebelumnya juga kita punya webinar ya Mbak bareng Dr. Arif juga, mungkin beberapa ada yang udah pernah gabung juga di webinarnya.
Namun di webinar kali ini akan lebih membahas langsung tentang diet dan kontrol berat badan ini ya, weight management ini. Ada yang tentang kardiometabolik, ada juga plant-based diet. Mungkin kan ada yang tahu gitu ya problem-problem ini, nah nanti bisa ditanyakan juga di saat webinar. Nanti juga akan diinfokan via email dan juga CS, dan juga oke. Ini apa pollingnya mau kita tutup, Mbak Karin? Iya, mungkin ditutup aja kali ya. Nanti sisa selanjutnya bisa di-send via WA atau email. Oke, pollingnya. Nah, iya, terima kasih. Ini udah ada yang mau share gambarnya. Jadi, weight management ini bahasa sederhananya adalah gimana sih caranya kita itu memanage berat badan tubuh kita yang sekarang, berat badan tubuh aktual kita untuk mencapai berat badan ideal. Karena sebenarnya bagi